Al-Mafurla Romaye Hasani Nawawi. Beliau niki termasuk ulama Jawa Timur, salah satu ulama Pasuruan yang masyhur akan kezuhudannya, ndak seneng dunyo. Beliau niki juga terkenal min auliyaillah. Romaye Fuad bin Nur Hasan, keponakannya Kiai Hasan niki nate dawuh ngeten. Kiai Hasan iku kiai sing nyeleneh, kiai sing ndak padha ambek umume kiai-kiai ulama pada umumnya. Ngoten dawuhne Kiai Fuad. Lho apa? Kiai Hasan ini termasuk kiai yang tidak mau umur panjang, ndak mau dikasih umur panjang. Hanya sampai Kiai Hasan ini lek ndonga mandar cepet-cepet dipek ambek pangeran, cepet-cepet dipundhut. Karena nopo? Karena Kiai Hasan ini nggak ada kalkulasi kiamat. Dawuhne Kiai Hasan ini, aku iki kepingin cepet ndang-ndang mati. Karena aku iki wedi urip iki pasti akeh dosane. Lek tak kalkulasi ganjaran ambek dosane iki akehan dosane urip iki. Makanya ketimbang banyak-banyak dosa di dunia, Kiai Hasani pengen cepet-cepet mati. Ibaratkan orang yang dagang, dawuhne Kiai Fuad. Kalau orang dagang itu antara untung dengan rugi, kebanyakan rugi, ya kan tidak bakalan dagang lagi karena sudah sering rugi. Sama seperti Kiai Hasan. Hidup ini kebanyakan dosa, dihitung-hitung dosa sama pahala banyakan dosanya, ya mendingan saya cepet-cepet mati. Itu Kiai Hasan. Tapi Kiai Hasan ini pengen cepet mati, tapi sama Allah dikasih umur yang panjang. Karena dari 5 putranya Kiai Nawawi, Kiai Khalil, Kiai Nur Hasan, Kiai Sirot, Kiai Sa'dullah, Kiai Hasani. Kiai Hasani niki putrane Kiai Nawawi sing paling dawa umure. Beliau wafat usia 77 tahun. Kalau Kiai Khalil niki sekitar 70-an. Pokoknya semua saudara-saudaranya itu di bawahnya Kiai Hasani. Kiai Hasani pengen cepet mati, pengen cepet wafat, tapi oleh Allah dikasih umur panjang. Ini Kiai Hasani, kiai yang ndak mau umur panjang, nyeleneh dawuhnya Kiai Fuad. Dan juga Kiai Hasan ini kiai yang ndak mau punya anak. Kenapa Kiai Hasan ini kok ndak mau punya keturunan atau ndak mau punya anak? Karena dawuhnya Kiai Hasan ini, aku iki anak. Anake sapa? Anake Kiai Nawawi bin Nur Hasan. Kenapa harus punya anak? Orang saya juga anak. Begitu dawuhnya Kiai Hasan. Dikisahkan dawuhnya Kiai Fuad, dulu zamannya Kiai Nawawi sepuh, abahnya Kiai Nur Hasan, Kiai Khalil, Kiai Sirot, Kiai Sa'dullah dan juga Kiai Hasan ini. Kealimannya Kiai Nawawi niki diakui oleh Kiai Ma'ruf Kediri. Bahwasanya cerita kepada Kiai Hasani, pada zaman itu tidak ada kiai yang lebih alim, yang paling alim daripada Kiai Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri. Mulai dari ujung Pasuruan sampai ke timur Banyuwangi itu tidak ada yang lebih alim selain Kiai Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri di zaman itu. Makanya Kiai Hasan ini tidak mau punya anak. Dan juga alasannya Kiai Hasan itu dawuhnya Kiai Fuad. Saya itu tanya kepada Kiai Hasan, nopo kok ndak pengen duwe keturunan? Dawuhnya Kiai Hasan nih, lawongan abah iku alim kaya ngono. Dadine kaya aku. Abah itu terkenal alim, punya anak seperti saya. Kan jauh. Abah alim, saya ndak alim. Bagaimana nanti kalau saya punya anak? Ya makin jauh dengan saya. Jadi dawuhnya Kiai Hasani, abahnya Kiai Nawawi
ini punya anak beliau yang mana tingkat kealiman, kekhusyuan dan lain sebagainya ini jauh dengan Kiai Hasani. Apalagi kalau Kiai Hasani punya anak, makin jauh dengan Kiai Hasani. Tidak usah tinggi-tinggi ke mbahnya Kiai Nawawi, ke Kiai Hasani juga jauh. Inilah alasan kenapa Kiai Hasani tidak mau punya anak. Lalu Kiai Hasani tahu, aku tidak gelem blas duwe anak itu, tidak gelem. Engkau paling lek duwe anak, ya ndak ado-ado toko misanane. Misanan itu kalau bahasanya orang Jawa itu sepupu, ya. Kan Kiai Hasani punya putra. Kiai Hasani ini adiknya Kiai Nur Hasan. Kiai Nur Hasan punya putra Kiai Fuad. Jadi Kiai Fuad dengan putranya Kiai Hasani ini kan sepupu, misanan. Jadi Kiai Hasani ini tidak mau punya keturunan karena takut saya sudah seperti ini, bagaimana anak saya? Nanti kalau punya anak ya paling tidak jauh beda dengan sepupu-sepupunya, misanane. Dan juga Kiai Hasan ini tidak seneng dunya, tidak hubbud dunya, ya. Bukan tidak mau, tapi tidak seneng dunia. Jadi Kiai Fuad ini pernah berkisah bahwasanya dulu semasa hidupnya Kiai Hasani, Kiai Hasani ini kalau diundang kemana-mana ini pasti sama Kiai Fuad, ya. Jadi Kiai Fuad ini nyusul Kiai Hasani. Ketika sampai di dalam, Kiai Fuad ini menjumpai Kiai Hasani sedang nunggui tukang. Tukangnya ini disuruh untuk nambal pintu bagian bawah dalamnya Kiai Hasani, pintu depan itu. Nah, ketemulah dengan Kiai Fuad. Oleh Kiai Fuad dikira Kiai Hasani nambal dalamnya, pintu rumahnya itu, karena biasanya Sidogiri itu sering banjir. Jawabnya Kiai Hasani, enggak, tamu-tamu iku sing katene sowan, lek ndak kepethuk aku iku amplope dilebokno ning sore lawang. Dadi tak tempel nang aku ben ndak iso nglebokno. Lalu jawabnya Kiai Fuad, "Bu, lek kula man nggih boten kula tutup, malah tak gergaji ben tambah gede. Dadi duduk ya trone tok, duduk amplope tok, sak sarung-sarunge sing mlebet." Begitu dawuhnya Kiai Fuad sambil guyon dengan pamannya. Jadi kalau Kiai Fuad itu bukan ditutupi malah lubang pintunya, malah mau digergaji sama Kiai Fuad, biar bukan amplopnya saja, sama sarung-sarungnya bawaannya tamu yang sowan itu biar masuk semuanya. Nah waktu itu ketika kholnya Kiai Hasani, Kiai Fuad ini bercerita kepada Kiai Abdul Azim, Kiai Pangbangkalan yang masih famili Sidogiri. Jadi bercerita kepada Kiai Abdul Azim. Nah, lalu sama Kiai Fuad ini ditunjukkan, dan sampai sekarang masih ada tembelan zamannya Kiai Hasani dulu, yang mana dalamnya itu ditempel pakai papan kayu biar tidak ada tamu yang memasukkan amplop ke dalamnya, masih ada. Lalu sama Kiai Abdul Azim difoto buat kenang-kenangan. Ya Allah, ini salah satu ulama kita, masyaikh kita, Kiai Hasani Nawawi. Beliau ulama besar yang haliyahnya itu tidak sama seperti ulama-ulama yang lainnya. Beliau niki ulama yang tidak mau dikasih umur panjang, pengen cepat-cepat meninggal, pengen cepat-cepat diwafatkan oleh Allah. Kiai Hasani niki juga ulama kiai yang tidak mau punya keturunan atau generasi. Dan juga Kiai Hasani niki kiai ulama yang tidak senang kepada dunia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil suri tauladan dari beliau Al-Mafurlah Kiai Hasani Nawawi, dan kita semuanya dianggap sebagai santri-santri beliau. Amin amin ya rabbal alamin.